Kami di sini akan mempresentasikan tugas jaringan komputer, yaitu perkembangan infrastruktur jaringan fondasi digital masa depan. Yang beranggotakan 4 orang, yaitu Galih Fajriansah, Bagas Prasetyo Nugroho, Ihsan Nuril Alfayad, dan Dava Fauzi Akmar. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu infrastruktur jaringan. Infrastruktur jaringan adalah tulang punggung yang memungkinkan komunikasi digital modern, yang dimana ini merupakan sebuah sistem yang terstruktur yang menghubungkan berbagai perangkat atau berbagai perangkat untuk berbagi informasi dan sumber daya. Ada sistem terhubung, yaitu merupakan kumpulan sistem komputer yang saling terhubung melalui arsitektur telekomunikasi. Kemudian ada komponen fisik, meliputi perangkat keras seperti kabel, router, switch, dan perangkat wireless. Kemudian ada infrastruktur logis mencakup protokol jaringan, TCP dan IP, DNS, dan layanan autentikasi. Kemudian infrastruktur fisik, tulang punggung konektivitasnya. Yang pertama ada kabel dan backbone. Kabel Cat5e dan backbone Gigabit Ethernet mendukung transfer data berkecepatan tinggi. Nah, kabel dan backbone ini merupakan jalur utama tempat datanya berpindah. Jenis kabel yang digunakan bisa berupa kabel dari tembaga, serat optik, maupun kabel bawah laut untuk koneksi antar wilayah. Backbone ini berfungsi untuk menghubungkan berbagai jaringan lokal menjadi satu sistem yang besar, yang stabil dan tentunya berkecepatan tinggi. Kemudian ada perangkat penghubung. Perangkat penghubung ini merupakan elemen yang memastikan data dapat berpindah dari satu titik ke titik lainnya. Contoh seperti router, kemudian hub, kemudian modem, dan mungkin masih banyak lagi. Masing-masing punya peran penting, mulai dari mengatur lalu lintas data, membagi koneksi, hingga menjaga kestabilan jaringan. Kemudian ada teknologi jaringan. Contoh teknologi jaringan yang digunakan termasuk dari Ethernet, Wireless 802.11, PSTN, dan ATM. Nah, teknologi jaringan ini tuh mendukung bagaimana data dikirim dan diterima melalui infrastruktur tersebut. Misalnya, penggunaan jaringan berbasis kabel dan nirkabel atau non-kabel seperti Wi-Fi dan jaringan 5G, serta penerapan teknologi terbaru untuk mempercepat transfer data dan meningkatkan efisiensi konektivitas. Oke, di sini ada infrastruktur logis atau otak pengatur jaringan. Komponen logis adalah perangkat lunak dan protokol yang mengelola, mengarahkan, dan mengamankan lalu lintas data dalam jaringan. Seperti contohnya di sini ada DNS atau Domain Name System ya, yang berfungsi untuk sistem ini untuk resolusi nama domain, menerjemahkan nama situs web ke alamat IP yang dapat dibaca oleh mesin. Lalu selanjutnya ada Directory Service, bertanggung jawab untuk autentikasi dan otorisasi, memastikan hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses sumber dayanya. Lalu ada protokol TCP atau IP, standar komunikasi universal yang memungkinkan perangkat dari platform yang berbeda seperti Windows, Linux, Unix, dan lain-lain untuk berkomunikasi. Lalu ada transformasi infrastruktur jaringan di Indonesia. Indonesia mengalami lonjakan signifikan dalam pembangunan infrastruktur jaringan untuk mendukung visi ekonomi digitalnya. Seperti contohnya di sini ada ekspansi fiber optik, perkembangan jaringan broadband, dan fiber optik semakin masif di wilayah urban, memberikan kecepatan akses tak tertandingi. Lalu ada peningkatan akses nirkabel, peningkatan pengguna wireless access point untuk menyediakan konektivitas internet yang luas dan fleksibel. Lalu ada investasi backbone nasional, investasi besar pada proyek backbone nasional untuk meratakan akses digital dan memperkuat fondasi ekonomi digital di Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Nuril Alfayat. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan dan peluang di depan. Tantangan utama, kebutuhan investasi finansial yang besar dan berkelanjutan. Yang kedua, perencanaan matang dan pengelolaan sumber daya yang efisien. Yang ketiga, mengatasi kesenjangan digital antar wilayah urban dan rural. Selanjutnya ada peluang inovasi. Infrastruktur yang kuat menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan pesat e-commerce dan fintech. Yang kedua, pengembangan konsep smart city. Yang ketiga, akselerasi transformasi digital nasional di berbagai sektor. Selanjutnya ada contoh kasus jaringan fiber optik dan wireless modern. Kecepatan data tinggi, kabel fiber optik mendukung kecepatan hingga terbit per detik. Layanan cloud, infrastruktur modern memastikan akses yang stabil dan aman ke layanan komputasi awan. Wireless 5G menyediakan latensi rendah dan kecepatan akses yang sangat cepat di area luas. Selanjutnya ada Wi-Fi 6, meningkatkan efisiensi dan kapasitas jaringan nirkabel di dalam ruangan. Yang terakhir ada dukungan IoT, integrasi teknologi untuk mendukung konektivitas miliaran perangkat Internet of Things. Fondasi Digital Indonesia. Infrastruktur jaringan kunci masa depan digital. Yang pertama, fondasi utama. Infrastruktur jaringan adalah fondasi utama bagi kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif. Kedua, pengembangan berkelanjutan. Perkembangan dan pemeliharaan yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan konektivitas di masa depan. Yang ketiga, kunci kolaborasi. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat adalah kunci untuk keberhasilan transformasi digital nasional. Kesimpulannya, infrastruktur jaringan merupakan fondasi utama bagi pembangunan dan kemajuan dunia digital di Indonesia. Kombinasi antara infrastruktur fisik seperti kabel, fiber, optik, router, dan teknologi wireless, serta infrastruktur logis seperti DNS dan protokol TCP atau IP, membentuk sistem konektivitas yang andal dan efisien. Terima kasih.